Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puding Putra Pakuan Berunding bersama saya Nugroho, dan kali ini saya ditemani oleh Irsan Badrul Tamam. Irsan, ya. Kayak gimana Pak Irsan? Masalah COVID nih. Apa kabar di tempat Pak Irsan? Masya Allah, sama aja. Sama aja. Jadi gimana ya? Antara kebutuhan dapur gitu kan, kebutuhan yang di rumah, rezeki itu kan. Iya. Nggak bisa juga berdiam diri, kita memaksakan kehendak. Iya. Itu sih masalahnya. Kita juga nggak bisa neken mereka supaya nggak beraktivitas gitu ya. Gitu juga sih. Dilema. Iya. Awal-awalnya sih di tempat saya tuh kan zona merah ya. Zona merah. Itu tuh sempet sepi. Jalanan kayak gitu kosong banget. Tuh. Cuma kesini makin kesini. Awalnya pada taat pakai masker ya. Kesini-sini enggak. Sampai kemarin-kemarin biasa aja. Sampai kayak nggak ada pandemi aja gitu. Ya karena mikirnya yang tadinya udah diam di rumah aja, yang tadinya akhirnya berontak dia kan. Iya, berontak ya. Gitu. Dan apalagi dengan adanya janjian bantuan segala macam gitu kan, yang tidak bukan belum. Iya, kan belum kan. Tapi ya semoga aja dana bantu, katanya kan udah didata dan bertahap kan ya. Ya semoga aja emang turun merata lah sesuai target. Amin. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Biar masyarakat tuh nggak merasa di PHP-kan ya. Iya. Serba bingung. Iya, serba bingung. Sampai ke kita aja nih di dunia pendidikan gitu ya. Bingung gitu. Kemarin-kemarin kan ujian kayak gimana anak gitu kan. Terus kita nggak bisa ngasih bimbingan secara personal gitu. Betul. Mereka harus masuk kuliah kemana, terus kerja kemana, mereka minat bakatnya apa, passionnya apa gitu. Itu dia sih. Sebenarnya aktivitas di rumah pun banyak. Yang terpenting itu bagaimana kita cara mengelola diri sendiri, dan dari diri kita itu bisa mengeksplor diri kita di rumah. Iya. Dengan caranya kita masuk ke dalam diri sendiri dan tanya, sebenarnya apa sih yang saya ingin lakukan gitu kan? Sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri saya itu bagaimana sih gitu kan? Di masa pandemi ini apalagi sekarang gitu ya, yang serba sulit, serba bingung gitu kan. Orang-orang tuh di rumah ngapain aja gitu kan? Ya bingung atuh ya, yang tadinya kita aktivitas di luaran sana gitu ya, banyak gerak gitu kan, di rumah aja sekarang kayak merasa aduh gini lagi gitu. Yang ditemuin dapur gitu, kamar gitu, TV apalagi rebahan lagi. Nah, sebetulnya itu semua bisa kita kontrol dan kita kendalikan atas kemauan kita untuk tetap bisa produktif ya, di rumah. Itu dia. Iya sih. Tapi masalahnya nih, kita nih kalau di dunia pendidikan, anak-anak kan udah sekarang mau lulus nih. Udah lulus ya. Udah lulus, surat kelulusannya udah keluar gitu. Cuma masalahnya kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita nggak bisa kasih arahan langsung ke mereka. Mereka bingung. Beberapa ada yang nanya ke saya, Pak, saya harus gimana nih? Saya bingung mau ngambil apa. Saya bingung milih apa, nentuin passion saya apa. Passion gitu kan. Nah, gimana sebenarnya apa itu passion? Terus gimana sih cara nyari passion kayak gitu? Nah, Pak Irsan kan selaku guru BK gitu ya, yang memang profesional di bidangnya. Coba share gitu, apa sih passion itu, dan sebenarnya gimana cara kita anak gitu ya untuk menentukan passion mereka gitu. Oke, sebenarnya kalau dibilang atau mendefinisikan sebuah passion, kadang bingung juga sih ya. Karena passion itu adalah sesuatu yang bukan dikejar ataupun sesuatu yang dicari. Karena passion itu sendiri itu sudah ada di dalam diri manusia masing-masing. Di dalam diri anak masing-masing udah punya passion sebenarnya. Itu. Jadi yang tadinya kita, aduh saya tuh sebenarnya passion saya itu di mana sih gitu kan? Saya tuh kebingungan, saya harus kerja apa dan saya harus lanjut kuliah di mana gitu kan? Kadang-kadang kita seperti itu, menentukan arah passion kita di mana. Sebenarnya yang betul itu adalah kita passionate terhadap apa-apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi bukan kita mencari passion atau mencari passion, tapi sebenarnya passion itu sudah ada di dalam diri kita gitu, dalam masing-masing diri kita, karena setiap manusia itu unik kan, mempunyai potensinya masing-masing, dan itu adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Nah, gimana caranya agar si passionnya itu nyampe ke dalam diri kita?
tanya ke dalam diri kita itu. Yang tadinya passionate terhadap apapun yang kita kerjakan. Jadi terkadang orang itu pikir kebanyakan ya, yang saya definisikan itu adalah yang orang lain definisikan tentang passion itu ke luar itu dicari, dikejar itu kan gitu. Apa sih sampai kebingungan gitu. Bahkan kan dari dulu juga motivator tuh kalau ikut pelatihan gitu kan, motivator suka bilang kejar passionmu, cari passionmu gitu kan. Ternyata itu salah. Itu mitos. 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 Karena sebenarnya passion itu udah ada di dalam kita dan kita yang mengembangkan sendiri. Gitu. Jadi terus agar kita dapetin itu, passionnya kita itu, kita passionate terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi bukan passion tapi passionate. Passionate itu gairah. Jadi passion itu adalah gairah, hasrat dan semangat ambisi gitu ya? Ambisi gitu terhadap apa-apa yang kita kerjakan saat ini gitu loh. Apa sih yang kita bisa hari ini kita kerjakan gitu kan, tentang bidang kita, tentang yang misalkan anak SMK gitu ya. Kalau anak SMK kan itu udah ada bidang masing-masing gitu ya. Cobalah di situ kita passionate, kita gairah, kita berhasrat di situ gitu kan. Jadi karena percuma juga ketika kita nyari passion, ketika kita kejar itu passion, dan kita akan beralasan bahwa nanti nih ya, ketika pernah nggak ngerasain sih ada kerjaan, terus kita masuk kerja itu, dan ketika kita sedang bekerja, lalu ada kerjaan yang menumpuk, dan kita bilang, ini kerjaan numpuk banget sih, segala macam pembukuan, apalah segala macam, terus kita beralibi dan beralasan, kayaknya ini bukan passion gue deh. Ini kan, jadi seseorang itu sebenarnya bukan mencari passion, tapi kita dulu yang berpassionate terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi semangatlah, jadi bergairahlah, dan berhasratlah tentang apa yang sedang kita kerjakan, aktivitas apa yang sedang kerjakan, yang kita sukai gitu kan. Gitu. Jadi nanti sebelum masuk ke cara bagaimana untuk menentukan passion, kita bahas dulu tentang meluruskan dulu apa itu passion yang sebenarnya gitu kan. Biar sama satu frekuensi. Bisa. Gitu. Jadi yang pertama yang saya katakan tadi bahwa passion itu adalah semangat, gairah, itu kan hasrat kita terhadap sesuatu. Dan yang kedua, passion itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita sebenarnya. Allah itu sudah memberikan anugerah terhadap kita, potensi yang masing-masing individu itu unik gitu kan. Nah, itu. Jadi bagaimana kita bisa passionate terhadap apa yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi pemikiran yang tadinya kita kejar passion, yang tadinya kita mencari-cari passion apa gitu kan, itu adalah sebuah agar akan menjadi sebuah alasan bahwa kita tuh bakal nanti kerja tuh pilih-pilih. Ya kan? Jadi apa yang kita senengin aja gitu ya? Iya, gitu-gitu pilih-pilih. Terus sebenarnya kalau misalkan apapun kita bersemangat, bergairah, dan itu adalah jalan menuju untuk mendekatkan kita dengan passion kita, gitu. Berarti dibandingkan kita mengerjakan apa yang kita senangi, lebih baik kita menyenangi apa yang kita kerjakan. Nah, hubungannya sama bakat. Kalau sama bakat itu berarti beda dong passion. Passion kan itu gairah, ambisi. Nah, kalau gitu minat, bakat. Nah, kalau minat itu sebenarnya dorongan di dalam diri sendiri. Dia ingin melakukan ini, gitu loh. Jadi minat itu adalah dorongan di dalam diri sendiri, dan dia itu bersemangat di dalam dirinya, di dalam aktivitas itu, dalam melakukan kerjaan itu. Itu dicari juga nggak? Itu ditimbulkan aja. Ditimbulkan. Motivasi sama diri sendiri. Ditimbulkan oleh sendiri-sendiri, gitu kan. Bisa dari faktor luar, bisa dari semangat dari luar, bisa kondisional berarti kan, tergantung situasi dia butuhnya apa. Nah itu. Tapi kalau bakat itu adalah sesuatu yang udah ada di dalam diri tadi. Dia udah ada sebenarnya bakat, gitu kan. Cuma butuh dieksplor lagi. Pengembangan lagi itu. Setiap orang pasti mempunyai bakatnya masing-masing. Iya. Berarti kalau tadi kan passion itu bukan dikejar tapi dikembangkan, gitu kan? Betul. Terus minat itu dorongan untuk melakukan sesuatu, gitu. Nah berarti
seseorang juga bisa sukses tanpa harus berhubungan dengan bakatnya dia. Nah, jadi gini, jangan cemas atau panik tentang sesuatu yang kita inginkan atau belum tahu tentang apa yang kita inginkan dan belum tahu apa yang sebenarnya kita cita-citakan. Karena orang-orang yang sudah sukses di luar sana, misalkan YouTuber, usaha, segala macam, itu masih mencari passionnya di mana dan jati dirinya itu di mana. Kita itu tidak terlalu penting juga tahu sebenarnya yang tadinya kita ingin di mana. Dan kita juga tidak terlalu penting juga yang kita cita-citakan itu seperti apa. Yang penting khususan itu yang penting kita maju aja terus. Nggak perlu kita, gua harus kerja sesuai bakat gua nih. Nah, yang penting kita passionate terhadap yang penting passion apa yang kita kerjakan. Iya, itu. Gitu. Nah, itu tadi passion itu adalah gairah. Iya. Nah, berarti kita harus bergairah dengan apa-apa yang kita kerjakan. Iya. Bukan kita, kita kerjakan karena passion kita. Bukan gitu ya berarti. Jadi gini, kadang kita itu mencari sebuah kerjaan yang membuat kita semangat, yang membuat kita bergairah, dan membuat kita ada berhasrat. Kita cari kerjaan yang membuat kita semangat. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Kita yang semangat dulu terhadap apa yang kita kerjakan. Iya. Gitu loh. Jadi apapun nanti pas kita kerjakan, ketika nanti berhadapan dengan kerjaan yang misalkan sulit atau apa kan gitu, kita tidak menjadi sebuah alasan gitu, karena kita udah passionate terhadap kerjaan itu. Malah statement bahwa bukan passion gue nih, itu bisa jadi alasannya untuk menghindar gitu ya. Dia. Itu yang salah. Itu dia. Itu tadi berarti harus passionate dengan apa yang kita kerjakan. Nah, terus bagaimana sih caranya agar kita itu menemukan passion? Setidaknya saya mempunyai rumus ya, yang saya pelajari juga, yaitu rumus 4E. Maksudnya menemukan passion kan tadi, passion bukan dicari. Nah, maksudnya menemukan passion agar passion itu ada muncul diri kita. Agar passion itu ada di diri kita. Dalam diri kita. Nah, apa aja tuh? Itu dia. Rumusnya itu ada 4E. Yang pertama itu easy. Mudah. Lakukan apapun yang paling mudah kita lakukan terhadap diri kita itu apa? Ya. Gitu. Terus yang kedua itu enjoy, nyaman. Yang ketiga nyaman. Sesuatu yang mudah belum tentu enjoy, tapi carilah yang paling yang enjoy kita lakukan. Yeah. Mudah, udah mudah, terus enjoy kita lakukan. Dan yang ketiga itu expert. Expert itu berbeda dari yang lain. Misalkan kita ini mudah melakukan ngomong gitu kan, ngomong aja terus gitu kan. Berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain itu ngomongnya ada sisi yang berbeda dengan kita gitu kan. Cara ngomongnya itu kita tuh beda gitu kan, ada daya tarik tuh beda gitu orang. Kalau misalkan ngomong pengennya didengerin itu orang gitu kan, gitu. Itu udah expert berarti kan. Terus yang ketiga yang keempat itu earn itu adalah timbal balik gitu kan. Apapun yang kita lakukan, yang tadinya ngomong gitu kan mudah, kita mudah ngomong, terus kita enjoy dalam gitu kan. Terus kita expert di dalam ngomong, enggak nih. Dapat apa? Ada feedback. Tapi kalau misalkan di dalam omongan kita itu tidak dapat apresiasi, nggak diundang sama orang gitu kan, itu berarti belum earn. Jadi cari lagi yang bisa earn apa gitu kan. Lakukan lagi wayahnya dari pertama gitu kan. Dari easy tadi gitu. Jadi bagaimana kita tuh melakukan apapun itu yang paling mudah-mudah dulu yang kita lakukan gitu. Agar nanti kita itu passionate terhadap apa yang kita kerjakan, dan itu akan mengundang kita, passion yang kita di mana, gitu. Saya dulu tuh pernah, jadi SMP saya koki, cita-cita, karena saya ngerasa, gue bisa masak nih, bisa bikin kue, dan seneng ngelakuinnya. Akhirnya dikontaminasi oleh sekelompok orang dewasa, kok cowok jadi masak. Gitu kan gitu. Cowok bikin kue gitu kan. Gitu. Dulu nggak inget ada yang namanya Rudy Khairuddin gitu kan. Nggak inget, iya. Zaman itu kan ada cowok juga koki, apalagi selisihnya ada Chef Juno segala macam kan. Nah itu akhirnya saya pindah ke multimedia gitu. Cita-citanya desain grafis. Nah akhirnya dari desain grafis saya kerja di kantoran ternyata nggak betah, nggak nyaman gitu. Padahal saya pikir passion saya waktu itu saya belum tahu tentang fashion gitu kan. Passion gue di desain nih. Udah gue cari kerjaan di desain grafis gitu kan. Kenapa dijalanin kok monoton ya, kerja gini-gini aja di kantor gitu kan. Akhirnya ditarik lah ngajar kan. Jadi pas saya lulus SMK ada tawaran ngajar juga gitu. Sempat mendesain, ngajar. Masuk ngajar ternyata
enak, nyaman. Walaupun sebelumnya saya udah pernah ngajar ekskul, sebelum lulus tuh emang ngajar ekskul segala macam, bantuin guru juga. Nah, pas jadi ngajar di kelas jadi guru, enak ya. Udah, ini mungkin passion gue nih. Gitu. Passion gue nih, gue cita-cita sekarang jadi guru. Gitu. Padahal itu salah berarti. Itu salah. Enggak salah juga. Pokoknya pemahaman saya tentang passion itu salah. Itu yang tidak disadarkan oleh Pak Nunu adalah ketika pengejaran itu Pak Nunu prosesnya, kan? Semangat kan? Ada gairah di situ kan? Terus ada hasrat juga kan di situ. Nah, itu sebetulnya. Jadi kita tuh kadang seseorang itu kebingungan, kebanyakan mikir apa sih passion saya, padahal mah lakuin aja, majan. Benar kata Pak San tadi ya, nggak penting kita mikirin itu. Jadi yang penting lakuin, kerjain nyaman, dapat timbal balik. Ya udah, nggak usah mikirin bakat lu apa gitu, nggak usah ya gitu. Jadi sebenarnya itu akan timbul sendiri. Kita bakal tahu sendiri gitu kan. Dari aktivitas kita, dari semangat kita, dari gairah kita, itu bakal timbul sendiri. Dan itu nggak berbanding lurus sama bakat ya. Belum tentu. Itu. Jadi nggak perlu khawatir, ini bukan nggak sesuai sama pengen, nggak sesuai sama bakat alami. Akhirnya menghindar terus dengan apa yang dikenal, itu yang bahaya gitu. Jadi kadang gini Pak, kadang seseorang itu lupa terkoneksi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia banyak koneksinya di luar. Maksud terkoneksi dalam diri sendiri, dia lupa menanyakan apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu kan? Apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Kita tuh ngapain di sini tuh ngapain gitu kan? Kadang pertanyaan seperti itu kan ya, di dalam diri sendiri. Kadang orang itu mikirnya keluar aja dulu kan. Sesuatu yang tidak pernah kita temukan di luar untuk diri kita. Itu enggak. Karena sesuatu itu ada di dalam diri kita semua. Karena tanyakan dulu ke dalam diri kita itu, ya kan? Karena apapun yang bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan itu dalam diri kita sebetulnya. Gitu yang tadi tentang passionnya tadi, kita tidak mencari atau tidak kejar passion, tapi kita kembangkan, timbulkan di dalam diri kita. Tidak bergairah tadi, berhasrat tadi, bersemangat tadi tentang apa yang kita kerjakan di sehari-harinya gitu. Itu akan memunculkan atau akan mengundang passion kita terhadap diri kita gitu. Karena passion itu sebenarnya kita tuh caper sama Allah gitu loh. Ya Allah, saya itu udah bersemangat di sini gitu loh. Saya itu bergairah loh di tentang pekerjaan ini. Saya bergairah di pendidikan ini gitu kan. Jadi turunlah rahmat dari Allah dan dimampukan diri kita di pekerjaan melakukan itu. Jadi apapun itu, yang kita kerjakan, sebisa mungkin kita bersemangat dan kita passionate di kerjaan itu. Seperti itu. Karena yang tadi sempat lupa tuh, karena setiap manusia itu mempunyai potensi dan mempunyai kelebihan di dalam dirinya masing-masing dan kekurangan. Jadi jangan takut salah, karena memang pada dasarnya kita tuh salah. Jangan takut gagal, memang pada dasarnya kita tuh pasti gagal. Apa yang kita kejar itu bukan dasar untuk kita mencari alasan sebuah kegagalan, tapi untuk pembelajaran dan untuk menghabiskan jatah kegagalan kita. Jatah kegagalan kita habisin. Jadi kita terus lakuin, gagal coba lagi. Jadi jatah gagal kita tuh habis. Kalau kita nggak nyoba-nyoba, itu kegagalan nungguin di depan gitu. Makanya. Jadi sebetulnya kita itu untuk mencari passion tuh ya, yang penting kita menumbuhkan passion. Untuk menumbuhkan passion, yang penting kita itu passionate terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Itu sih. Passion gitu ya. Passion ternyata salah selama ini ya. Mitos dari passion yang kita kejar itu. Iya, mitos ternyata. Jadi bukan kita nyari passion, tapi passionate terhadap apa yang kita kerjakan. Berarti jawaban, soalnya banyak nih murid-murid kita yang nanya, saya bingung Pak mau kemana? Saya bingung Pak mau kuliah atau, kalau misalnya nentuin kuliah atau kerja, gimana tuh kalau kayak gitu masalahnya? Nentuin kerja sekarang SMK. Khususnya SMK ya? Iya, SMK nih kita. Lulusan dia sudah mempunyai keahlian tentunya. Nah, udah di dalam keahlian itu kita passionate. Kita bersemangat di keahlian itu. Jadi kadang orang itu rebahan,
tiduran tanpa tapi melakukan action. Mikirin terus ya. Nanti gimana? Iya, kebanyakan mikirin gitu ya. Iya. Padahal mah kerjain aja itu. Gitu. Tidak harus itu sebenarnya passionnya di mana, tapi sambil rebahan atau apa yang ditemuin gitu kan. Atau gini, ada juga yang, Pak, saya takut gak siap di dunia kerja. Nah, dicoba aja belum. Nah, itu dia. Padahal siap itu kan dibentuk ya, bukan ditungguin. Nunggu siap gitu kan. Tadi kan habiskan jatah kegagalanmu, gitu kan. Iya. Namanya manusia udah pasti salah. Namanya manusia udah pasti ada banyak gagalnya, gitu. Jadi kita nih jangan sampai banyak mikirnya lah. Iya. Kebanyakan mikir, udah lakuin aja gitu loh. Kadang orang itu terpenjara oleh dirinya sendiri atas pemikirannya. Gitu kan. Kalau ngomongin tentang tadi menemukan sesuatu untuk tadi menemukan jurusan atau kuliah di mana, ya tadi yang penting kita tuh kerjain fokus hari ini gitu kan, fokus on today dan here and now. Hari ini kita kerjain apa yang kita sedang lakukan. Tapi mereka belum tahu nih, misalkan belum tahu mau ngerjain apa, harus gimana? Ya tadi sesuai dengan keahlian sudah punya. Oh, yang udah ada. Yang sudah ada. Kalau misalkan dia meloncat nih, dia suka nih, misalkan saya misalkan ya, saya masuk desain grafis, masuk multimedia, kecebur istilahnya gitu kan. Karena kan ada beberapa anak dipaksa orang tua gitu kan. Nah terus kuliahnya pengen di luar itu, di luar itu misalkan ada yang mau ke polisi, bukan ke polisi, kalau kepolisian itu kan ini ya, dia instansi pemerintah. Misalkan jauh jadi perawat misalkan. Nah itu gimana tuh? Itu kan lintas jurusan gitu ya. Gitu. Jauh banget bedanya gitu ya. Jauh. Kan cuman dia pengen dalam hati itu, gue pengennya itu gitu. Berarti kan kalau kayak begitu harus belajar lagi, harus dari nol lagi. Gitu kan? Jadi kita harus berini lagi berproses lagi, berpayah-payah lagi gitu kan. Kalau selama gitu SMK dia nggak bisa apa-apa kan ada dong murid-murid yang kayak gitu ya. Karena dia udah terlanjur kecebur, akhirnya dia menyalahkan terus orang tuanya. Berarti dia nggak passionate dengan apa yang dia kerjakan ya. Itu salah. Nah tapi karena udah terlanjur ke situ dan syukur-syukur lihat podcast ini diberi hidayah gitu kan. Nah dia nggak bisa apa-apa nih pas lulus SMK, nggak punya keahlian, padahal SMK harusnya punya keahlian. Nah pas mau ngambil kuliah misalkan dia membayar kegagalan tadi, pengen kuliah, sah-sah aja misalkan dia melakukan apa yang dia suka karena dia belum ada hasil tuh di SMK misalkan, kasarnya gitu. Bisa asal dia tadi siap berproses lagi. Siap gak tuh gitu kan? Iya. Kalau enggak belajar lagi gitu kan. Kalau enggak ya gimana, nanti penyesalan lagi yang ada. Itu kan kadang seseorang itu kita tuh terlalu berharap. Jadi jangan terlalu berharap, jangan terlalu banyak berekspektasi ke depan, ya kan? Gitu kan? Jadi lakukan aja yang sekarang kita lakukan itu apa gitu loh. Jadi kadang sesuatu yang kita sudah merasa ingin kita dapatkan, ilmu yang kita merasa kayaknya ini gue S1 bakal gue dapetin nih gitu kan. Semakin kita merasa mendapatkan, semakin kita bakal sombong nanti. Akhirnya pas gagal, jatuh, nggak bisa bangkit lagi. Kecewa aja, Kecewanya berharapnya bukan ke Allah. Iya, itu dia. Itu. Gitu. Berarti untuk mereka yang bingung mau milih udah kan ngerasa kecebur tadi gitu ya udah kerja apa yang udah bisa saat ini gitu ya. Sebenarnya nggak ada istilah kecebur sih ya. Tapi yang penting dia tuh udah kecebur, ya udah itu perbaiki di situ. Iya. Kemarin Gabura bilang gini, ketika kecebur basah sekalian. Iya, itu dia. Gitu. Karena ketika kalau misalkan udah kecebur dan mikirin yang lain, yang kita nggak ngerasain ini. Iya. Kita nggak berada di sini, pikiran kita berada di luar. Iya, yang ada, yang ini nggak maksimal, nggak kekejar, dan yang di luar pun belum tentu. Iya, belum tentu. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Apalagi yang di luar kan belum kita jalanin. Iya, belum jalanin. Aja yang udah ada. Iya. Gitu. Jadi kita passionate di situ, gitu, agar mengundang passion terhadap diri kita. Itu tadi ke rumus 4E tadi ya. 4E apa tadi? Easy, enjoy, expert, sama earn. Easy mudah, enjoy nyaman, kita lakukan. Expert itu berbeda sama orang lain, sama earn dapat timbal balik. Apresiasi nggak diapresiasi. Kalau misalkan kita nih senyum aja gitu kan, senyum itu enjoy. Iya. Senyum itu expert. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa ya buat apa? Gitu kan berarti ganti lagi. Cari lagi. Senyum itu
hanya sekedar hobi doang gitu kan. Hanya sekedar untuk sedekah gitu kan. Sedekah senyum gitu kan. Iya benar-benar. Oke. Jadi passion tuh di situ. Terus mantap. Belum lama juga saya tuh belajar tentang tadi mengenal diri. Mengenal diri. Itu ada apa? Agar kita itu terhubung sama diri sendiri. Yang tadi saya katakan di luar, kadang seseorang itu lupa terhadap diri sendiri, lupa berkoneksi dengan diri sendiri, malah sering-seringnya itu di luar dia cari. Cari dirinya di luar. Iya, gitu iya, kan? iya. Itu nggak bakal kita temuin. Tanya dulu gitu kan diri kita itu. Itu caranya gimana tuh? Merenung apa? Enggak. Itu yang pertama, satu di dalam diri kita tuh tanya kayak model gini. Satu pulpen sama satu pulpen, gitu kan? Kita tuh kayak menarik diri, tarik diri gitu kan? Kita ajak ngobrol diri kita, gitu kan? Sebenarnya saya tuh mau kemana sih, gitu kan? Dan saya itu bakatnya di sini, gitu kan? Ya udah lakuin, gitu kan? Kalau misalkan ini nanti kayak gimana, ya nanti dulu lah gitu kan. Ya, berdialog gitu, sama diri sendiri gitu. ya. Jadi tanya dalam diri sendiri itu apa yang sebenarnya kita ingin. Jadi orang tersesat itu bukan orang yang tidak tahu tujuan, tapi tidak tahu dia di mana sekarang gitu kan. Tidak mau di mana sekarang, beradaannya sekarang tidak di mana. Gitu. Jadi apapun itu koneksikan terhadap diri sendiri gitu kan. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang saya bisa kerjakan hari ini, dan kita passionate terhadap apa yang kita kerjakan, dan kita akan mengundang passion kita terhadap itu. Mantap nih pembahasannya. Ternyata ya passion itu kita salah kaprah selama ini ya. Jadi bukan passion, yang pertama itu bukan dicari atau dikejar, tapi dikembangkan, karena setiap orang sudah memiliki passionnya masing-masing. Dan kesuksesan belum tentu berbanding lurus dengan bakat. Cukup passionate dengan apa yang kita kerjakan dengan modal 4E tadi. Easy, enjoy, expert, sama earn gitu ya. Jadi lakukan yang mudah berarti kan sudah kita kuasai gitu ya. Itu. Kita nggak perlu lagi berproses lagi kerja. Iya, karena sibuk mikirin bakat gue apa, passion gue gitu, apa gitu. Itu sebenarnya nggak penting gitu. Cukup lakukan apa yang kita bisa hari ini. Udah jadikan itu sesuatu yang mendapatkan timbal balik ya, dengan segala kemudahan, kenyamanan, dan keahlian. Gitu ya, keunikan masing-masing. Itu mantap. Itu passion. Nah sebelum ditutup ya, dari Pak Irsan ada mau pesan-pesan disampaikan nggak? Kemana? Ke anak-anak yang baru lulus nih, khususnya yang fresh graduate. Asik. Jadi ke murid-murid SMK khususnya kelas 12 ya, yang sudah selesai memperjuangkan perjuangannya di sini gitu kan, ambil jurusannya masing-masing ya kan, tentang keahliannya masing-masing. Jangan lupa bahwa ilmu itu adalah suatu anugerah dan cahaya dari Allah terhadap kita. Kita tuh dititipkan ilmu oleh Allah untuk supaya bermanfaat. Dan sekarang kalian kelas 12 dan sudah mempunyai keahlian, coba manfaatkan itu dan coba maksimalkan itu, dan kita passionate terhadap apa yang sudah kita capai dan sudah kita dapatkan gitu kan. Karena ilmu itu kalau misalkan kita tebar akan semakin banyak, tapi kalau misalkan didiemin aja itu nggak bakal bisa menjadi apa-apa, tidak bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Jadi makanya untuk kelas 12 tetap bersemangat, tetap produktif gitu kan. Lakukan apapun yang kalian senangi, kalian kerjakan apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini gitu kan, dan passionnya terhadap apa yang kamu kerjakan gitu, agar nanti supaya Allah itu membantu dan memampukan kita terhadap apa yang sudah kita miliki gitu kan, bahkan ditambah gitu kan, itu di dan melakukan apa yang kita senangi juga tentunya memperhatikan kaidah-kaidah hukum agama, norma segala macam ya. Jangan mentang-mentang wah kata Pak Irsan lakukan apa yang kita senangi, senang nyolong, senang korup misalkan, kan itu nggak boleh gitu kan ya. Tetap dalam koridor kebaikan atas norma gitu. Dalam koridor kebaikan ya. Gitu. Oke, thank you banget Pak Irsan ya. Mantap. Udah share nih, ternyata passion itu seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang fresh graduate nih, anak-anak, adik-adik sekalian, semoga ini bermanfaat ya, dan kalian bisa nentuin mau kemana. Bukan menentukan passion kalian apa, tapi menentukan kalian mau kemana dan passionate dengan apa yang kalian kerjakan. Oke? Sampai ketemu di puding berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.